dalam mata kuliah ini supaya bisa mampu untuk merancang sistem utilitas bangunan gedung. Yang lain antara lain komponennya adalah sistem kelistrikan gedung, sistem pemipaan, plumbing, air bersih, air kotor, air hujan. Mungkin ini juga yang lebih detail ada di mata kuliah plumbing gitu ya. Tapi di sini lebih ke komponen-komponen dalam instalasi pemipaan tersebut ya. Kemudian sistem proteksi kebakaran, hidran, sprinkler, APAR gitu ya. Kemudian sistem penangkal petir, sistem transportasi gedung, di dalamnya ada eskalator dan elevator. Kemudian sistem penghawaan atau tata udara, ada sistem komunikasi yang pada umumnya adalah telepon dengan unitnya adalah PABX, sistem keamanan CCTV. Nah, itu yang akan dibahas dalam satu semester. Jadi tujuannya agar mengetahui penerapan sistem utilitas dalam bangunan, baik itu tipe rendah, sedang maupun di bangunan tinggi, untuk menciptakan kualitas lingkungan atau bangunan yang baik. Kemudian memiliki kemampuan untuk menerapkan, menggambarkan sistem teknologi yang tepat dan baik sesuai dengan karakter dan fungsi struktur yang teraplikasi secara integratif dalam bangunan gedung. Gitu ya. Nah, jadi minggu pertama ini pendahuluan, dan kalau kemarin saya dengan sistem kelistrikan, karena di dalam sistem kelistrikan ini biasanya tidak cukup satu kali pertemuan, jadi dimasukkan ke minggu pertama gitu ya. Jadi minggu kedua masih ada kelistrikan, minggu ketiga plumbing air bersih, keempat air kotor, dan selanjutnya ya sampai minggu ke-8. Mungkin ini agak fleksibel. Kalau memang UTS-nya misalnya geser ke minggu 8 atau sebaliknya ya itu bisa mengikuti lah gitu ya. Kemudian berikutnya ada tata udara, komunikasi, CCTV, dan ada tugas ya. Kemudian tugas ini dipresentasikan, dibagi kelompok ya, tidak satu-satu. Dan terakhir di ujian akhir ya. Karena minggu kalau salah ada labkon lah gitu ya. Nah, jadi dari 16 minggu ini yang penuh adalah di setengah semester awal ya. Itu cukup padat. Dan biasanya kalau tidak daring itu adalah ada kunjungan ataupun melihat aplikasi penerapan sistem-sistem ini gitu. Misalnya kelistrikan, jadi melihat jaringan kelistrikan, tapi karena daring ini mungkin nanti Pak Rahmat memberikan gambar ataupun penjelasan lah khususnya bidang-bidang ini. Apalagi misalnya seperti sistem transportasi vertikal, elevator atau eskalator, itu sangat perlu biasanya untuk melihat bagaimana sistem alat tersebut diterapkan di dalam gedung. Kebetulan di Polban juga ada, jadi lebih mudah biasanya melihat ke lokasi gitu ya. Jadi pentingnya utilitas bangunan ini yaitu adalah untuk menyediakan energi ya, untuk operasional, baik energi listrik, energi gas kalau ada, energi lain
yang diperlukan dalam suatu bangunan gedung, gitu ya. Jadi tergantung fungsi bangunan gedung tersebut. Sekarang minimal lah rumah tinggal, ya. Rumah tinggal itu mesti ada utilitasnya. Ya. Instalasi listrik ya pastilah, gitu ya. Walaupun sekarang di daerah, gitu ya. Walaupun sederhana, itu mesti ada instalasi listriknya. Kemudian sistem air bersih, gitu ya. Mungkin juga ada yang sistem air bersihnya terpisah dari bangunannya, gitu ya. Karena dibuat bentuknya misalnya MCK di luar bangunan. Tapi itu juga tetap ada instalasinya, walaupun sederhana. Gitu ya. Kemudian menunjang aktivitas penghuni, gitu ya. Jadi untuk yang lainnya, misalnya penerangan, itu kan kalau misalnya ada aktivitas di malam hari, gitu ya, atau misalnya perlu daya di siang hari untuk menjalankan suatu alat, maka menggunakan energi listrik. Kemudian ada perlindungan gedung, ya. Jadi ada misalnya tadi proteksi pemadam kebakaran. Mungkin kalau di rumah tidak ada lah, gitu ya. Tapi minimal di rumah itu misalnya harus ada APAR lah, gitu. Alat pemadam api ringan. Atau perlindungan terhadap gedungnya juga ada penangkal petir, gitu ya. Tapi itu juga tidak semua lah, tidak semua rumah ada perlindungannya, gitu ya. Kemudian memperlancar komunikasi, gitu ya. Yaitu biasanya dilengkapi dengan telepon, gitu ya, melalui jaringan yang disediakan oleh Telkom, gitu ya. Kalau sekarang mungkin lebih ke handphone lah, gitu ya. Walaupun tidak ada jaringan di rumahnya, tidak ada jaringan kabel, gitu ya, tapi melalui udara, gitu ya. Kemudian nyaman, aman, gitu ya. Biasanya dipasang juga ada CCTV, gitu ya. Sekarang ini, kemudian nyamannya adalah misalnya karena udaranya panas, dekat ke pantai, dekat ke udara yang kurang nyaman, maka dipasanglah unit pendingin lah, atau AC, gitu ya. Nah, itu pentingnya utilitas bangunan. Makin kompleks bangunan itu, makin banyak utilitas yang dipasang, gitu ya. Jadi kembali seperti tadi, kalau rumah tinggal itu hanya sederhana, tapi tetap ada utilitasnya. Contoh di kelistrikan, gitu ya. Jadi listrik itu yang sangat-sangat sederhana itu hanya dipasang kWh meter, kemudian di dalamnya ada MCB. Nah, tapi kalau lebih besar lagi mesti dipasang panel ya, karena dibagi-bagi. Listriknya dibagi beberapa kelompok lah. Dalam hal ini untuk membahas utilitas bangunan ini, jadi ada yang di dalam gedung, gitu ya, ada yang di luar gedung. Jadi utilitasnya kalau di luar gedung, misalnya ada penerangan jalan umum, gitu ya, ada hidran juga bisa disiapkan di luar bangunan ya. Karena hidran itu ada yang bentuknya hidran pilar, ada hidran yang di dalam gedung. Ada juga fasilitas atau utilitas untuk sarana pendidikan. Misalnya arena bermain untuk anak-anak, itu mesti ada utilitas-utilitas harus disiapkan di luar gedung, gitu ya. Kalau di dalam gedung otomatis ya pada umumnya yang banyak adalah di dalam gedung. Kemudian tipe bangunan, gitu ya. Jadi mulai bangunan rendah ya. Jadi bangunan rendah
seperti rumah tinggal biasa gitu ya, hanya satu lantai, kemudian tipe sedang, mungkin sampai dengan 3 lantai itu masih sedang. Setelah itu bangunan tinggi gitu ya. Jadi akan lebih kompleks utilitasnya untuk bangunan-bangunan yang lebih tinggi gitu ya. Jadi dari mulai sederhana, rendah, sedang, dan tinggi. Di mana di dalam bangunan itu mesti ada sumber yang digunakan dari alam. Ya. Salah satunya adalah air. Ya. Air itu walaupun mungkin beda-beda sumbernya, ada yang dari sumur gitu ya, ada sumur gali, ada sumur bor, kemudian ada sumur bor dalam, bor dangkal, ada dari mata air gitu ya. Kemudian ada air olahan gitu ya, yang dikelola oleh perusahaan, misalnya PDAM gitu ya. Tetap sumbernya dari alam. Gitu ya. Kemudian matahari ya, cahaya matahari. Jadi ini cahaya matahari ini oleh orang arsitek biasanya dimanfaatkan dengan membuat bukaan-bukaan atau jendela-jendela agar cahaya matahari itu masuk ke dalam bangunan. Gitu ya. Tapi ini bila memungkinkan gitu ya, dari semua arah. Tapi kalau kondisinya tidak memungkinkan, contoh lah misalnya rumah tinggal itu rumah tinggal deret gitu ya, yang kiri kanannya nempel dengan bangunan rumah. Jadi yang dapat adalah dari belakang dan depan. Depan belakang pun ada deret lagi, sehingga kalau tidak memenuhi jarak antar bangunannya itu akan kurang sempurna mendapatkan pencahayaan. Sehingga biasanya dimodifikasi untuk mendapatkan cahaya dalam satu bangunan yang di pinggir-pinggir belakang tertutup oleh bangunan lain, maka bangunan tersebut dibuatlah suatu core atau poin ya, yang diambil dari atas bangunan cahayanya. Jadi dari cahaya dari atas dibuat atapnya yang transparan menuju ke ruang poin atau ruang core yang tembus sampai lantai ke bawah. Biasanya seperti itu. Kemudian udara. Ya. Ini ada hubungannya dengan yang tadi. Bukaan itu juga difungsikan sebagai pertukaran udara atau angin gitu ya. Nah ini dimasukkan ke dalam utilitas, air itu masuk ke utilitas instalasi air bersih, air kotor, kemudian atau cahaya matahari melalui utilitas pencahayaan ya, dari jendela, ventilasi dan lain-lain, termasuk pertukaran udara ya. Jadi sebagai fungsi nanti sebagai fungsi penerangan, fungsi pertukaran udara. Kemudian bangunan itu terdiri dari arsitektur, struktur, mekanikal, dan elektrikal. Arsitektur lebih ke aspek estetika ya. Jadi pengaturan ruang, pengaturan seperti tadi cahaya, udara, itu yang mendesain biasanya adalah arsitek ya. Namun pada umumnya biasanya dengan struktur itu selalu ada ketidaksinkronan gitu ya. Di sisi lain kalau struktur itu kan untuk menopang seluruh
beban-beban yang akan timbul di dalam bangunan itu adalah ditahan oleh struktur. Salah satu contohnya misalnya dalam satu bangunan ada yang kolomnya itu tingginya lebih jarang lah gitu ya. Sehingga dari sisi arsiteknya akan membuat suatu ruangan yang besar gitu. Nah, ini orang struktur itu harus selalu komunikasi dengan arsitek. Kalau tidak memenuhi kan mesti harus diinfokan ke orang arsitek bahwa bangunan itu tidak memenuhi strukturnya karena misalnya bentangnya terlalu panjang gitu. Atau misalnya tetap dilakukan dengan bentang panjang, akhirnya anggarannya jadi besar karena struktur dengan bentang panjang mesti harus ada perlakuan khusus gitu ya. Kemudian mekanikal, elektrikal gitu ya. Jadi sistem transportasi gedung, lift itu masuk ke mekanikal, tata udara, serta proteksi kebakaran. Elektrikalnya adalah kelistrikan, penangkap petir, CCTV, MATV, telepon, nah itu masuk ke elektrikal gitu ya. Elektrikal itu ada arus kuat dan arus lemah. Jadi dari keempat bidang ini mesti ada di tiap bangunan. Gitu ya. Walaupun mungkin untuk mekanikal dan elektrikal itu untuk rumah tinggal itu kecil sekali. Gitu ya. Tapi arsitek dan struktur itu harus selalu ada. Karena struktur itu masuk ke keamanan ya. Bila mana struktur ini tidak memenuhi, maka bangunan tersebut tidak layak gitu ya. Tapi kalau arsitek itu tidak begitu seperti struktur ya. Kalau memang tidak memenuhi arsitekturnya kan tinggal diperbaiki. Tapi struktur untuk perbaikan itu agak sulit ya. Dalam merancang suatu bangunan itu yaitu pendekatan keberlanjutan. Jadi kepedulian terhadap lingkungan, adanya hubungan antar iklim, ya, bangunan sehingga metode tradisional masih kuat. Jadi ini perlu ada pendekatan-pendekatan terhadap lingkungannya. Jadi kalau di lingkungannya masih banyak bangunan tradisional, ya mengikutilah gitu ya. Tapi bangunannya bangunan tinggi, nah itu kan harus bagaimana merancang kalau dengan berdekatan dengan bangunan tinggi. Gitu. Kemudian pendekatan dengan hemat energi, seperti tadi, bangunan itu harus nyaman dengan pertukaran udara atau sirkulasi udara itu yang ideal. Sehingga kalau tinggal di dalam ruangan itu nyaman, itu dengan sistem hemat energi. Jadi penggunaan energi listriknya tidak banyak, gitu ya. Karena pada siang hari otomatis sudah terang dengan cahaya matahari. Tapi kalau bukaannya itu adalah kurang, maka tiap hari akan menyalakan lampu. Termasuk udara, pertukaran udara mesti harus dipasang kipas angin atau AC, nah itu karena sistem rancangannya kurang baik. Gitu ya. Kemudian upaya untuk menyediakan ruang untuk menyembunyikan utilitas, adanya pemisahan yang jelas antara ruang dan fungsional. Jadi misalnya kalau di rumah sih tidak banyak ya mekanikal elektrikalnya sehingga jaringan itu bisa ditanam di dalam tembok menggunakan pipa-pipa sparring gitu ya. Tapi kalau bangunan-bangunan tinggi itu memerlukan suatu tempat yang khusus untuk menyimpan pipa-pipa ya
air bersih, air kotor, kabel-kabel. Nah itu dibuatkan suatu ruang yang khusus gitu ya, untuk sebagai fungsi utilitas. Jadi ada 3 pendekatan. Gitu ya. Komponen ya, komponen yang tadi dijelaskan di atas yaitu instalasi air kotor, air buangan ya. Jadi air buangan itu dari mulai wastafel, tempat cuci tangan itu ya, terus sink, tempat dari mandi gitu ya. Tapi kalau dari kloset itu untuk air kotor ya. Biasanya dipisahkan antara air kotor dengan air buangan. Kemudian air kotor ini tidak boleh mengganggu lingkungan. Makanya minimal lah. Kalau di rumah itu sekarang yang namanya penampungan air kotor itu dibuatlah septic tank. Gitu ya. Kalau zaman dulu, apalagi di daerah, di kampung gitu ya, itu tidak ada yang namanya septic tank. Gitu ya. Jadi karena cuci, mandi, dan sebagainya itu biasanya menuju sungai gitu ya. Sungai lah segala tempat pembuangan. Sekarang rata-rata sudah punya penampungan air kotor. Itu paling minimal adalah septic tank. Kalau untuk yang lebih besar nanti ada khusus pengelolaan air limbah. Kemudian instalasi pemadam kebakaran. Ini juga sama ya, kalau di rumah tinggal tidak ada. Untuk gedung-gedung umum yang biasanya disiapkan adalah ada hidran, sprinkler ya, ada fire alarm khusus ini proteksi kebakaran. Kemudian instalasi elevator, eskalator. Elevator itu lift, ya eskalator itu tangga berjalan. Ini juga harus diperhatikan adalah pola lalu lintas orang. Jadi biasanya penempatan lift itu yang mudah dijangkau dari satu bangunan, misalnya ada lobby gitu ya. Nah di lobby itu yang paling dekat dengan lobby itu dipasangkan adalah elevator atau eskalator. Kalau untuk barang biasanya terpisah gitu ya. Jadi untuk penumpang atau untuk orang biasanya di bagian lobby itu yang dekat ke lalu lintas orang. Gitu ya. Kemudian instalasi listrik ya. Instalasi listrik itu mulai dari jaringannya, kemudian nanti ada panel-panel, kemudian ada sumber listrik ya, baik dari PLN maupun dari genset ya, generator set. Di mana dalam instalasi juga dijelaskan nanti kabel-kabel ya, kemudian armatur lainnya. Untuk plumbing ya, air bersih, limbah, air hujan. Ini air kotor ya. Kemudian instalasi AC ya atau pendingin. Ini bisa ada AC sentral ataupun AC split ya. Komponen lain penangkal petir ya. Jadi ada groundingnya, ada titik penangkalnya, kemudian jenis-jenis penangkal petir. Gitu ya. Kemudian alat instalasi komunikasi. Ya, seperti tadi disampaikan mengenai telepon, gitu ya. Biasanya kalau gedung tinggi ini dibagi zonanya ke vertikal, gitu ya. Tapi kalau gedungnya terpisah-pisah, zonanya adalah tiap zona per gedung. Gitu ya. Kemudian sistem penomoran. Gitu ya.
Jadi di dalam penomoran telepon itu biasanya menyesuaikan lantai bila mana zonanya ke vertikal. Jadi kalau awalnya angka 2 menunjukkan berarti di lantai 2 gitu ya biasa. Awalnya 3 ya menunjukkan lantai 3. Kalau zonanya zona vertikal. Kalau horizontal biasanya mengikuti gedung 1, gedung 2, gedung 3 itu awalnya sesuai dengan nomor gedung. CCTV, nah, pada umumnya CCTV itu adalah untuk pemantau keamanan ya. Tapi ini bisa juga bukan hanya pemantau keamanan gitu ya. Jadi sistem monitoring ruangan gitu ya. Contoh lah misalnya kalau CCTV dipasang di kelas sehingga pemantauan untuk ruangan kelas itu melalui CCTV gitu. Kemudian CCTV ini juga bisa dihubungkan dengan misalnya ada unit di situ TV khusus untuk informasi gitu ya. Jadi langsung tampil di dalam TV informasi. Ini melalui CCTV gitu ya. Kemudian CCTV ini kan makin terus berkembang, bisa dipantau dari mana-mana gitu ya. Tidak hanya di satu ruangan monitoring, tapi bisa melalui IP ya, melalui handphone, melalui laptop dan lain-lain itu CCTV gitu ya. Kemudian penerapan utilitas dalam bangunan, contoh ini adalah talang air hujan, talang vertikal, horizontal. Ini termasuk utilitas gitu ya. Selain utilitas dan dibuatlah sedemikian rupa sehingga tampil bagus gitu ya. Jadi talang-talang ada talang datar, ada juga yang dimanfaatkan gitu ya. Ini masih tradisional, itu dari talang air hujan itu melalui pipa bambu gitu ya, dialirkan ke kolam. Ini masih tradisional. Kemudian ada juga yang tidak menggunakan talang ya. Jadi langsung dicatuhkan ke tanah, kemudian supaya tidak muncrat kemana-mana, makanya dikasih tanaman. Ada juga yang dialirkan melalui talang juga ya, yang dicatuhkan langsung ke kolam. Nah, untuk langsung ke kolam renang, ini karena air hujan itu tingkat kesadarannya tinggi, ini perlu diolah. Ya. Jadi begitu kalau dicampurkan dengan air yang ada, air hujan itu cepat sekali timbul lumut lah ya, hijau, warnanya jadi hijau. Makanya harus ditreatment. Jadi harusnya air hujan itu ditampung, kemudian ditreatment, baru digunakan. Gitu ya. Di Bandung juga udah banyak hotel-hotel menggunakan sumber air hujan dengan ditampung dan ditreatment, diolah gitu ya. Ini bangunan di daerah Semarang. Ini hampir semua ujung atapnya dipasang talang gitu ya. Kemudian dialirkan melalui terang tegak dan dialirkan langsung ke bawah gitu ya. Di bawah ditampung dengan saluran terbuka gitu, dan dialirkan. Jadi ini bangunan kuno tapi sudah melakukan eksploitasi talang. Gitu ya. Ini untuk elevator ya. Jadi ini biasanya dalam ruangan terbuka. Jadi ada disiapkan adalah untuk elevator dan eskalator. Kemudian ini tangga darurat ya. Karena di dalam gedung itu sudah tidak memungkinkan dipasang, sehingga ini dipasang secara terpisah di luar bangunan gitu ya. Untuk tangga darurat.
ini letak utilitas ya. Jadi utilitas itu pada umumnya ditempatkan pada inti bangunan ya. Jadi ada yang di tengah bangunan ya, seperti kalau lihat di denah ini karena bentuknya core gitu ya, maka core ini bisa ditempatkan sebagai utilitas. Bisa ada lift, bisa ada jaringan pipa kabel, itu di tengah bangunan. Tapi model ini adalah di kedua sisinya dipasang utilitas. Kalau model ini dipasang salah satu sisi, gitu ya. Nah, kalau yang lain ini di tengah bangunan tapi dibagi dua gitu ya. Jadi misalnya di sini ada lift, di sini adalah instalasi yang lain. Dan pengaturannya seperti ini. Jadi kalau banyak menyewa, misalnya gedungnya gedung apartemen, maka dibuatlah aturan supaya lalu lintas orangnya tidak mengganggu gitu. Khususnya untuk core lift. Dan selanjutnya ini sama ya, contoh-contoh ada yang di tengah bangunan, di pinggir bangunan. Gitu. Ini secara vertikal kelihatan, ini di pinggir bangunan, gitu ya. Ini di tengah bangunan. Ini juga sama, ini kelihatan di salah satu sisinya. Mungkin itu coba barangkali ada yang ditanyakan sebelum berlanjut ke materi yang lain. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini rencana-rencana yang akan disampaikan. Ada yang ditanyakan? Saya belum ada. Belum ada. Belum ya. Nah, kita lanjutkan ke materi listrikan bangunan ya. Kelistrikan dalam bangunan gedung ya. Saya minum dulu. Ini aturan-aturan atau peraturan yang berhubungan atau berkaitan dengan listrik. Ini mulai dari undang-undang yang paling tua dari tahun 1970 dan terakhir sekarang menggunakan persyaratan umum instalasi listrik yaitu PUIL ya, dengan SNI-nya ya, tahun 2011 yang hasil dari pembaharuan PUIL tahun 2000 ya. Jadi tujuannya ini kan untuk sebagai instalasi itu kalau dipasang dalam satu bangunan itu aman ya terhadap manusia, terhadap barang. Jadi dipasang listrik itu tidak membahayakan. Jadi mengikuti aturan yaitu SNI atau PUIL 2011. Ketentuan dalam desain instalasi listrik ya. Saya kira semua sudah mengetahui bahwa setiap bangunan itu mesti ada instalasi listrik ya. Seperti saya sampaikan tadi, walaupun hanya sederhana ya. Dalam instalasi listrik itu ada dua. Satu adalah penerangan, satu adalah daya. Yang penerangan itu
dimati hidupkan dengan saklar ya. Kemudian untuk daya biasanya disiapkan adalah stop kontak atau colokan, itu adalah stop kontak. Jadi dalam desain instalasi listrik itu harus ya ada berkas gambar desainnya. Jadi walaupun ya itu kembali ke bangunan sederhana, sebaiknya itu ada gambarnya gitu ya. Bila mana ada masalah itu bisa dilihat dari gambar yang terpasang, yaitu asbilnya. Jadi kalau belum, yaitu merupakan pedoman untuk melaksanakan, yaitu melalui gambar. Kemudian desain instalasi itu harus jelas gitu ya. Jelasnya itu dibagi berapa kelompok, dibagi berapa titik penerangannya, dibagi berapa sumber dayanya gitu ya. Jadi di dalam gambar itu bisa jelas ya, dengan mengikuti standar yang berlaku, yaitu PUIL 2011 ya. Gambar tersebut terdiri dari gambar situasi. Gambar situasi ini untuk menunjukkan bahwa bangunan itu di mana ya, di mana posisinya, apakah berapa meter dari gardu listrik, berapa meter dari tiang listrik yang mendekati bangunan yang akan dibangun. Gitu. Itu perlunya gambar situasi. Ada gambar instalasi, ada gambar diagram satu garis, ada gambar diagram dua garis, kemudian ada gambar detail. Nah, salah satu contoh ini gambar situasi gitu ya. Jadi si PLN itu akan memudahkan menyediakan listrik kalau mengetahui gambar ini. Jadi bangunan ini berapa jauh dari tiang listrik gitu ya. Karena dari tiang listrik sampai dengan kWh meter itu merupakan milik PLN ya. Tapi setelah kWh meter ke dalam bangunan itu milik gedung gitu ya. Makanya ini harus mengetahui berapa meter jarak dari tiang listrik ke bangunan. Kemudian biasanya juga dihitung mereka berapa jauh dari gardu ya atau trafonya. Kan setiap sekian rangkaian instalasi ke rumah-rumah mesti ada namanya trafo ya. Karena makin jauh tegangannya menurun gitu ya, karena kehilangan energi di kabel karena jaringan gitu. Sehingga dipasang lagi trafo untuk menaikkan lagi misalnya voltasenya yang seharusnya 220 volt karena jauh menjadi hanya 200 volt. 220 volt. Itu dipasang lagi trafo ya. Nah, ini fungsi dari gambar situasi ini adalah seperti tadi, untuk mengetahui jarak-jarak dari tiang listrik, dari trafo ataupun dari gardu gitu ya. Gambar instalasi biasanya dibuat gambar satu garis ya, di mana sudah lengkap dengan tanda-tanda. Di situ ada tanda penerangan, ada saklar, ada stop kontak gitu ya. Ada lain-lain, misalnya ada untuk motor listrik dan lain-lain, itu sudah tercantum dalam gambar. Karena dalam mendesain itu harus sampai keluar berapa sih daya yang akan dipakai dalam satu gedung tersebut. Jadi kalau rumah sekarang sebenarnya sudah
patok ya, dayanya itu paling kecil itu 1200 PA ya, pola ampere. Kalau dulu mulai dari 450 PA. Kalau sekarang pemasangan baru tidak ada yang 450. Kemudian desain hubungan pelengkapan listrik, KW pengendalinya seperti hubungan lampu dengan saklarnya. Nah itu jelas di gambar ya. Jadi antara lampu dimatikan dengan saklar itu ke titik lampu mana aja itu tercantum di dalam gambar. Gawai itu adalah instrumen ya. Kemudian gambar hubungan antara bagian sirkuit akhir atau dan PABK, perlengkapan hubung bagi. Jadi biasanya ada MCB di dalam PABK itu untuk membagi kemana saja jaringan listrik itu dipasang. Dan pemberian tanda dengan menggunakan simbol-simbol ya. Jadi ada tanda yang jelas atau keterangan mengenai setiap perlengkapan listrik. Yang tercantum dalam diagram garis tunggal yaitu diagram PHB. Lengkap dengan keterangan mengenai ukuran, besaran, nominal komponennya. Jadi misalnya terpasang di situ lampu pijar 10 watt. Gitu. Kemudian keterangan mengenai jenis besar beban yang terpasang. Sehingga nanti direkap semuanya itu ada berapa pola ampere. Gitu. Juga kalau sudah ditentukan dayanya juga untuk penentuan ukuran-ukuran kabel dan sebagainya. Serta ada sistem pembumiannya atau arde ya, atau grounding. Kita lanjut ke diagram dua garis atau diagram ganda. Untuk memperjelas dalam pelaksanaan pemasangan instalasi listrik, biasanya dibuat gambar dua garis, ya. Karena di dalam bangunan sederhana, ya, itu untuk kelihatan mana garis untuk jaringan netral, mana jaringan untuk pasa, gitu ya. Ini biasanya dibuat gambar dua garis. Kemudian dalam gambar detail, jadi bila mana masih ragu dalam membuat instalasi, maka dibuatlah gambar detail yang lebih jelas. Jadi titik-titik mana saja yang memerlukan gambar detail. Contohnya panel. Panel itu harus dibuat gambar detailnya. Karena terdiri dari beberapa MCB gitu ya, mini circuit breaker, sehingga yang satu misalnya berapa ampere, yang dua berapa ampere, itu harus terlihat dalam gambar detail. Termasuk cara pemasangan, cara masang kabel, cara masang instalasi alat listrik gitu ya, dan seterusnya. Ini dibuat gambar detail. Nah, tadi itu kan sumbernya listrik gitu ya, termasuk rangkaiannya. Dalam menyalurkan tenaga listrik atau energi listrik itu dialirkan melalui kabel. Ya. Kemudian kabel ini disusun menjadi instalasi gitu ya. Maka perlu diketahui jenis-jenis kabel yang akan digunakan dalam
instalasi listrik dalam bangunan gedung. Jadi setiap jenis kabel itu mempunyai spesifikasi yang berbeda dalam menyalurkan energi listrik. Kemudian bagian isolator, ya, bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik, pada umumnya adalah termoplastik atau ada PVC, ada ya jenis-jenisnya yang jenis plastik, tidak menyalurkan energi listrik. Sebaliknya, konduktor itu adalah merupakan bahan yang bagus mengalirkan aliran listrik, ya, arus listrik. Yang sering digunakan adalah tembaga dan aluminium. Yang kabel-kabel digunakan di rumah itu banyaknya kabel tembaga isinya. Nah, mungkin sudah pernah dengar yang namanya kabel NYA. Ya. Jadi sebelumnya dulu ada namanya kabel NGA. Ya. Jadi kabel tunggal, ya. Kabel tunggal seperti ini, isinya tunggal, ya, tembaga, kemudian dibungkuslah dengan isolasinya ini yang warna-warna, ada biru, kuning, hitam, ya. Itu isolasinya, itu dari bahan PVC. Ya. Kemudian jenisnya adalah isi kabelnya tunggal. Ya. Jadi ini satu-satu, ya, satu-satu. Ini NYA. Jadi kalau NGA ini pembungkusnya yang beda, karet, ya. Tapi sekarang udah jarang sekali yang jenisnya NGA. Itu biasanya yang ada muncul di TTS. Jenis kabel diisikan jadi NGA. Kemudian, nah ini juga sering dijumpai ini NYM, ya. N-nya masih tetap intinya tembaga, ya. Y-nya isolasi PVC. Jadi PVC-nya itu ada dua, yang hitam sama yang putih, ya. Cuma kalau yang hitam ini lebih lunak. Kalau yang bagus yang luarnya adalah ini lebih tahan, gitu ya. Tahan terhadap sobek. Kalau kabel itu standar, jadi yang tertulisnya ada SPLN, gitu ya. Standar PLN. Nah, hati-hati dalam pemilihan kabel ini. Kalau beli kabel itu perlu minimal ditekuk, ya. Kalau kabel itu ditekuk patah pembungkusnya, yaitu udah jenis kabel tidak memenuhi standar. Itu banyak kabel yang ditekuk itu sobek pembungkusnya. Nah ini kalau NYM ini isinya lebih dari satu, gitu ya. Di dalam pembungkusnya tertulis. Jadi kalau tertulis seperti ini adalah SPLN, ini mereknya, kemudian ini jenisnya NYM. Ukurannya adalah 2 buah, isinya 2 buah, ukurannya 4 mm. Kemudian spesifikasinya adalah mampu antara 300 sampai 500 volt. Ini udah di standar nasional Indonesia. Jadi ini harus dilihat di dalam kabelnya sendiri. Jadi kalau udah lengkap seperti ini, ada SNI, ada SPLN, ukurannya memenuhi lah, gitu ya. Jadi kalau 4 mili ya 4 mili. Ada yang isinya 3. Jadi jumlahnya 3, diameternya 4 mili. Kemudian ada 4 kali 4, ada 4 kabel di dalamnya. Digunakan kabel ini untuk yang terlindung, ya. Jadi di dalam rumah, pokoknya yang tidak kena panas dan hujan. Jadi tidak cocok disimpan di luar, karena jenis pembungkusnya ini kalau misalnya di luar, yang apalagi misalnya di tanah,
ini biasanya dimakan semut. Ini yang bagian PVC dalamnya, yang hitamnya. Terus kabel mana yang bisa dipakai untuk di luar bangunan? Nanti lihat berikutnya. Ini ada NYAF gitu ya. Sama intinya tembaga, kemudian isolasinya PVC, kabelnya tunggal, jadi hanya satu-satu ya. Tapi bentuknya serabut. Nah, jadi satu kabel, satu isinya banyak titik-titik yaitu serabut. Itu jenisnya adalah NYAF. Untuk kabel di kendaraan itu beda lagi ya. Jadi kalau ini khusus untuk instalasi di gedung bisa digunakan yang serabut. Diameternya sesuai dengan ukuran seperti ini. Ada yang 2,5 mm persegi, yaitu dia luas permukaannya. Nah, ini ada NYY. Jadi yang tadi sebaiknya untuk yang di luar, yang berhubungan dengan tanah, dengan yang sering kena basah, nah itu gunakanlah jenis kabel NYY gitu ya. Isinya sama ya, dengan tembaga, kemudian pembungkusnya isolasinya PVC ya. Tapi double, yang luarnya juga PVC. Jadi yang pembungkus paling luarnya itu juga PVC. Jadi kalau ditekuk ini lebih keras ya. Ukurannya sama ya. Termasuk di situ ada kapasitasnya di dalam pembungkus kabel. Bila mana ingin menggunakan yang serabut, nah ini roll kabel ya biasanya digunakan untuk yang mudah ditekuk-tekuk, gunakanlah jenis kabel yang isinya serabut. Jadi NYY Hawaii. Jadi isolasinya PVC sama kabelnya fleksibel karena isinya serabut dan serubung luarnya PVC juga gitu ya. Jadi antar kabelnya ini kan PVC. Kemudian dibungkus lagi isolasinya PVC juga dan bungkus luarnya PVC. Jenisnya serabut. Masih banyak yang menggunakan kabel serabut tapi bukan fungsi untuk aliran listrik ya. Mungkin sering lihat ada kabelnya bening ya. Jadi isinya itu kelihatan dan itu digunakan untuk listrik. Padahal itu fungsinya untuk audio ya. Dan tokonya pun menjual dengan bebas gitu ya. Mau digunakan listrik, menggunakan audio. Padahal itu menurut aturan itu tidak boleh sebenarnya menggunakan kabel audio digunakan listrik. Kalau misalnya bebannya rendah, hanya misalnya 5 watt lah lampu, mungkin masih tahan ya beberapa lama. Tapi kalau bebannya berat, kabel itu akan panas dan cepat sekali kaku pembungkusnya, lama-lama kan jadi mudah patah kabel itu. Jadi janganlah gunakan kabel audio yang bening, ada warna biru dan ada juga gambar warna merah hitam gitu ya. Itu adalah kabel audio. Nah ini yang tadi saya sebutkan NGA ya, jadi pembungkusnya karet, tapi jenisnya modelnya sama dengan NYA. Kabel untuk jaringan antar gedung, misalnya dari gedung 1 ke gedung 2, gedung 3, itu dihubungkan dengan kabel feeder, kabel yang melalui tanah. Nah, ini pada umumnya menggunakan NYF GPY.
Jadi kabel ini dilindungi dengan pembungkus lilit plat baja, ya. Dan ada groundingnya, ya. Jadi sebelum ke inti kabelnya, di situ ada pelindung kawat baja pipih, kemudian dibungkus juga dengan lilitan baja plat, baru dibungkus isolasi PVC. Ini biasanya dipasang di dalam tanah. Ada juga jenis lain, ya, ini NYRGBY. Jadi sama, ini ada pembungkusnya, hanya pembungkus lilit ini dari tembaga, ya. Baru dibungkus lagi paling luar adalah baja. Jadi dilindungi. Kalau ada yang binatang di dalam tanah itu menggerogoti bagian pembungkus luarnya, maka masih terlindung oleh plat baja. Untuk inti berikutnya, di dalam plat baja masih ada juga PVC. Sistem penyambungannya kalau disambung ini juga khusus, gitu ya. Biasanya dicor dengan resin, gitu ya. Untuk kabel jaringan, jaringan misalnya antar tiang ke tiang, biasanya menggunakan kabel aluminium, ya. Ada yang aluminium terbuka tanpa pembungkus, ada juga yang dibungkus, ya. Untuk wilayah-wilayah yang di atas rumah biasanya menggunakan kabel yang terbungkus. Jadi kalau dari tiang ke kWh meter itu biasanya pakai kabel aluminium yang bentuknya twist, ya, udah dililit, yang isinya dua, ya. Jadi ada netral, ada positifnya, ada strumnya. Ini adalah kabel aluminium. Nah, ini bentuk jelasnya lebih jelas. Jadi kalau NYFGBY itu setelah pembungkus luar itu ada pelindung, yaitu plat baja yang dililitkan, dan di dalamnya ada serat-serat kabel untuk groundingnya, grounding terhadap bodi kabel, gitu ya. Kemudian, nah seperti ini, supaya ini tetap lentur, gitu. Ada juga kabel BC, ya. Kabel BC ini kabel yang tidak dibungkus, biasanya pada umumnya digunakan untuk grounding, ya, atau pembumian. Ini kabel NYM, tapi isinya serabut, ya. Jadi NYM Hawaii. Kalau yang bungkusnya luar untuk bagian yang ditanam atau di bagian luar, NYY Hawaii. Jadi kabel itu ini harus ada tanda LMK, ya. Jadi hasil uji dari pengujian kabel, dicaplah dengan LMK. Kalau memilih kabel, ini ada merek kabel yang 5 besar lah, gitu ya. Ada Supreme, ada Metal, Kabelindo, Tranca, Jembo, ya. Ini selalu berubah karena terus muncul produksi-produksi kabel yang bagus, gitu ya, sehingga masuk ke 5 besar. Ini untuk kabel-kabel tegangan tinggi biasanya pilih yang kabel yang merek 5 besar ini. Kabel itu mempunyai warna, ya. Jadi berdasarkan PUIL 2011, ini ada perubahan dari PUIL yang sebelumnya. Kita geser dulu ke ini. Di dalam PUIL 2000 itu warnanya ada warna merah, ya. Ada kuning, hitam, biru, kuning strip hijau. Jadi kalau menurut peraturan yang baru sekarang ada hitam, ada coklat,
ada abu-abu, ada biru, ada kuning, strip hijau. Ya. Ini perubahannya. Yang artinya yang hitam, coklat, abu itu adalah untuk yang positif, ya. Yang ada strumnya. Untuk yang jaringannya 3 pas, ya. 3 pas. Yang warna birunya adalah warna negatif, ya, atau netral, tidak ada strumnya. Kemudian ada warna kuning, strip hijau adalah grounding atau pembumian. Ya. Jadi kalau menggunakan kabel isinya 5, di sini ada abu, ada hitam, coklat, abu, biru, dan kuning. Ini biasanya jaringan ini mempunyai jaringan 3 pasa. 3 pasa itu strumnya ada 3, yaitu yang ini, hitam, coklat, abu. Jadi dalam instalasi itu harus mengikuti warna ini, gitu ya. Jadi jangan sampai nyambung kabel, kalau misalnya 2 kabel ya, ada biru, isinya tuh ada biru dan hitam misalnya. Yang biru diisi warna strum, nah itu salah. Ya. Jadi biru itu harus selalu netral, 0 itu ya, tidak ada strumnya. Kemudian dalam instalasi selain kabel, dalam membuat instalasi itu harus ada simbol ya, menyambung kabel bagaimana. Jadi kalau ada gambar seperti ini dalam persilangan, berarti kan kedua kabel ini bersatu di sini ya, terhubung. Kalau menyatakan tidak terhubung, maka dibuatlah gambar seperti ini. Jadi yang satu mengarah ke sana adalah positif misalnya, yang negatifnya tidak berhubungan. Dan berikutnya ya, ada jumper, ada saklar, ada lampu. Ini simbol-simbol yang standar. Berikutnya juga sama, jadi ada simbol-simbol saklar tunggal, saklar double, itu ada simbolnya. Bentar. Kita lanjut dulu, nanti pertanyaannya terakhir saja. Jadi instalasi listrik itu ada listrik 1 pas, gitu ya, 1 pas. 1 pas itu 220 volt. Gitu ya. Ada instalasi listrik 3 pas. Ada juga 220 volt, ada yang 380 volt. Jadi kalau di rumah pada umumnya adalah 220 volt ya, yang menggunakan kabel 2 ataupun kabel 3. Sebaiknya kalau membuat instalasi listrik untuk stop kontak, sebaiknya ada kabelnya isinya 3 ya. Jadi untuk mengantisipasi kalau misalnya ada suatu peralatan, contoh ini bisa kelihatan nggak ya? Ini steker laptop ya. Nah ini ada yang bulat, kemudian di pinggirnya itu ada cowakan. Nah itu adalah grounding ya. Jadi kabel kalau isinya 3 itu, satu yang warna kuning strip hijau itu menyambung ke grounding yang di pinggir ini. Kalau strumnya salah satu ya, bisa strum, ini bisa nolnya yang biru dan sama hitam. Tapi kalau misalnya charger HP model gini seperti ini, hanya 2, ini tidak ada groundingnya ya, tidak ada grounding. Nah, jadi yang grounding itu warna kuning strip hijau. Untuk jaringan 3 pas, nah kabelnya isi 5 gitu ya. Jadi yang kuning strip hijau grounding, ini yang tetap birunya adalah netral. Yang pasanya ini ada 3, ini masih kabel lama ya. Jadi yang ada merahnya. Jadi kalau yang baru kan hitam, coklat, abu ya. Kalau yang lama hitam, ada merahnya gitu ya.
Jadi definisi instalasi listrik adalah menggunakan dua buah kawat kontaktor, ya ini yang di rumah ya pada umumnya. Satu kawat pengantar fase, satu kawat adalah netral atau nol. Itu yang satu fase. Jadi yang groundingnya terpisah. Instalasi listrik satu pas itu cara masangnya sangat sederhana ya. Jadi hanya menggunakan dua buah kabel, dua kabel yang isinya satu kabel yang isinya dua bisa gitu. Atau menggunakan NYA berarti menggunakan dua kabel. Ini pada umumnya instalasi listrik di rumah. Kita lihat gambarnya. Jadi kabel listrik yang sampai dengan KWH meter ini, termasuk KWH meternya ini milik PLN ya. Begitu setelah lepas dari MCB, MCB ini adalah mini circuit breaker. Ini sebagai pemutus arus ya, juga pengaman bila mana terjadi kelebihan beban atau terjadi konsleting, maka ini akan ngetrip ya. Jadi kabelnya hanya dua, jadi karena yang satu lagi itu biasanya groundingnya itu dari KWH ini kabel ditarik, ditancapkan ke tanah. Tapi yang satu yang keluar dari MCB adalah strumnya. Nah, sebaiknya di rumah itu instalasi itu dibagi dua. Antara lampu dengan stop kontak itu harusnya terpisah. Maksudnya, apabila terjadi ada masalah di stop kontak, tidak mengganggu terhadap lampu penerangan. Ya. Contoh misalnya rumah itu kebanjiran, stop kontaknya ada di bawah, kerendam air gitu ya. Nah ini tinggal dimatikan saja yang ke daya, yang ke stop kontak, sehingga listriknya tetap nyala ya penerangannya. Ataupun sebaliknya, ternyata ada masalah di penerangan, dayanya tidak terganggu, gitu. Tetap nyala. Jadi buatlah dua kelompok. Dua kelompok ini bisa jadi dibagi dua lagi kalau rumahnya misalnya dua lantai. Satu kelompok lantai satu terdiri dari penerangan dan daya, lantai dua penerangan dan daya. Jadi menyediakan box panel yang isinya nanti ada 6 MCB ya. Jadi satu MCB nanti pembagi langsung atau bisa 4 MCB, tergantung ya. Jadi begitu keluar dibagi masing-masing lantai, ada dua jadi ada 4. Bisa yang dua ini nanti ada pembagi lagi di sini satu. Jadi 6. Nah, itu dalam membuat jaringan instalasi listrik. Sekarang instalasi listrik 3 pas ya. Jadi seperti tadi sampaikan, bentar. Kita lanjutkan. Jadi instalasi 3 pas, jadi ada 4 buah kabel atau 5 buah kabel ya. Jadi yang bagus itu ada di dalam rumahnya ada 5 buah kabel atau di dalam bangunannya ada 5 buah kabel. Kalau dari PLN-nya itu ada 4 buah kabel ya. Satu kabel netral,
yang 3 lagi kabel pasa, gitu ya. Itu yang kalau isinya 4 buah kawat atau kabel. Tapi kalau yang di dalam gedungnya harusnya 5. Jadi yang satu lagi adalah grounding. Jadi ada 5 buah kabel, 5 buah isi kabel. Instalasi listrik 3 pas adalah ya instalasi listrik AC ya, yang mempunyai tegangan sama tiap fasenya. Namun berbeda sudut fase sebesar 120 derajat ya. Jadi kalau misalnya antara yang 0 dengan pasanya kalau diukur adalah 220. Tapi antar pasanya kalau diukur adalah 380 volt. Ini tergantung ya, ada istilah kalau di orang listrik menyambungnya tuh ada model Y atau yang model delta. Tegangan listrik antar pas ya, ya seperti tadi disampaikan. Jadi kalau diukur yang 3 kabel itu diukur 1 ke 1, 1 ke 2, 1 ke 2, 1 ke 3 itu keluar tegangannya adalah 380 volt. Tapi kalau dari netral ke masing-masing pasa itu 220 volt. Sistem penyambungannya, nah nggak beda ya dengan yang satu pas tadi. Jadi begitu keluar, ini kabelnya ada 3 yang masuk di MCB. MCB-nya langsung MCB 3 pas. Ya. Yang biru adalah netral. Ya. Itu adalah yang keluarnya. Ini yang masuk. Ini. Dari PLN masuk, ini ada 4. Nah, untuk dari KWAC-nya sendiri, ini harus dipasang grounding. Ya. Pasang grounding. Sehingga kabelnya menjadi 5. Kalau sekarang ini kan 4. 1, 2, 3, 4. Gimana pembagiannya? Nah, ini boleh juga dibagi seperti tadi. Ya. Jadi setiap pasanya dibagi lagi. Silakan diatur lagi bebannya supaya tidak jomplang ya. Jadi antara pasnya harusnya seimbang. Kalau di sini sekian watt, sekian watt, sekian watt ya. Harus seimbang. Ini yang 3 pas. Kemudian ini sedikit kalau terjadi menyambung kabel. Yang sering dilakukan nyambung kabel ini seperti ini ya. Jadi kabelnya disatukan, kemudian diputar. Nah, putarannya itu minimal 3 putaran ya. Supaya tidak terjadi percikan api. Jadi kalau ada beban, kabel itu akan keluar api. Ya. Makanya harus kuat kalau nyambung. Lebih dari 3 lebih bagus. Jadi kalau ada 3 kabel disatukan, dipuntir, ya itu seperti yang model pertama. Ada juga yang menggunakan seperti ini, bell hanger ya. Jadi dipuntir dulu, ujungnya dipuntir gitu ya. Kemudian itu akan lebih yakin kalau nyambung kabel seperti itu. Western Union ini lebih panjang putaran yang bagian tengahnya. Ya. Kalau yang ini hanya 2 putaran langsung diputar. Kalau model bolak-balik, jadi yang pertama ini diputar dulu, nanti ujungnya diputar lagi ke salah satu kabelnya. Ya. Dipuntir gitu ya. Bolak-balik. Kalau yang Britania ini 2 buah kabel dililit oleh kabel gitu ya, diputar kabel yang terpisah. Tapi ini jarang dilakukan ya. Jadi yang sering dilakukan adalah nomor 1. Nah, kemarin di UBG RPL ada yang bertanya gitu ya. Listrik itu ada high voltage ya, voltasi tinggi, jadi tegangan tinggi itu antara 35.000 voltase sampai 245.000 voltase. Ini biasanya pada jaringan ya, jaringan
sutet itu high voltage-nya. Kemudian tegangan menengah yaitu 1000 sampai 35.000 voltase. Dan yang sering digunakan di kita adalah tegangan rendah gitu ya. Jadi kalau tegangan menengah itu harus masuk dulu gardu, kemudian di gardu dipasang trapo, kemudian menjadi tegangan rendah gitu ya. Ini rumus sederhana dari hukum ya. Jadi kalau P itu adalah tegangan, I-nya adalah arus, R-nya adalah hambatan. Jadi tinggal dibolak-balik rumusnya. Jadi contoh kalau voltasenya adalah 220 volt, kemudian I-nya 5 ampere, maka R-nya adalah 44 ohm. Ini menghitung daya listrik ya. Jadi kalau misalnya ada suatu alat ya tidak diketahui berapa sih dayanya, tapi yang diketahui adalah ampernya misalnya. Jadi tinggal dihitung. Nah, ini salah satu contoh. Diketahui misalnya ada komputer tegangannya 220 volt, tertulis di dalam name tag-nya itu 1,2 ampere. Nah, berapa sih dayanya gitu ya. Maka dihitung dengan rumus yang tadi. P itu daya ya. Jadi P itu 220, I-nya 1,2. Maka keluarlah 264 volt ampere ya. Jadi ini volt ampere. Volt ampere. Dalam kurung sama dengan dalam kurung adalah watt. Jadi 260 watt. Ini sederhana aja. Jadi kalau mengecek satu alat, kalau hanya diketahui hanya ampernya saja, 1,2 ampere atau 2 ampere atau selanjutnya. Kemudian ini diagram satu garis ya. Contoh. Pasnya tadi di atas ya. Ini diagram satu garis, jadi ada titik lampu, ada saklar. Di sebelahnya ada stop kontak. Ini diagram dua garis. Nah, untuk pelaksanaan supaya tahu jaringannya kemana saja dengan menggunakan dua garis. Jadi kalau yang merah itu adalah pasaknya, ya, yang biru adalah kabel nolnya. Jadi mengikuti. Jadi kalau di saklar yang diputuskan pasaknya ya. Jadi yang nolnya tidak diputus. Kadang-kadang ada yang terbalik masang gitu. Kita ngeganti lampu, dimatikan dulu, ternyata masih ada strumnya, berarti salah. Yang memutusnya adalah yang negatifnya atau yang nolnya. Kemudian ini dikasih tanda. Ini kalau stripnya satu berarti satu kabel, kalau ada dua berarti dua kabel. Ini contoh saja, ya. Kemudian komponen instalasi listrik, bergenser ya atau kWh meter. Ini saya kira semua tahu di rumah itu selalu ada namanya kWh meter. Ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya sekarang yang prabayar ya. Jadi token. Di sini ada angka-angkanya tinggal untuk mengisikan pulsanya. Kalau ini pasca bayar. Jadi alat ini berfungsi untuk sebagai pengukur ya, pengukur daya yang digunakan. Jadi ada di sini berputar, satu putaran tuh berapa kWh gitu ya. Nanti keluarnya nanti sekian kWh, tinggal dikalikan dengan harga per kWh-nya.
Kemudian setelah kWh meter itu nanti dibatas ya oleh MCB, mini circuit breaker. Ya. Ini kalau 1200 volt ampere atau 1200 watt itu adalah MCB-nya 6 ampere ya. Jadi 6 kali 2,2 sebenarnya 1300 watt ya. Kemudian ada MCB berikutnya, kalau seperti ini dibagi beberapa grup. Tapi paketnya kalau dari PLN adalah kWh meter dengan MCB-nya ya, pembatasnya. Ini yang disegel. Ya, ini tidak boleh dirubah-rubah karena disegel oleh PLN. Setelah ini itu urusan bagian yang gedung ya. Setelah MCB ini urusan yang gedung. Tapi dari MCB ke kWh sampai ke tiang listrik itu adalah punya PLN. Ini MCB yang 3 pas, ini yang 1 pas. Ini MCCB ya, yang biasanya untuk ampere-ampere yang besar atau tinggi ya. Komponen lain, ini sering tertukar, yang mana stop kontak, yang mana saklar ya. Jadi untuk mematikan hidupkan lampu itu namanya saklar ya. Ada tunggal, ada ganda, ada juga banyak ya. Jadi biasanya ada yang dibuat kelompok, saklarnya banyak. Itu dari produk yang merek-merek lain gitu ya. Jadi jenisnya bisa ada yang ditanam ya, instalasinya di dalam tembok, ada yang di luar tembok, outbow. Dia tinggal pilih jenisnya. Saklar. Nah ini stop kontak, gitu ya. Jadi ada stop kontak seperti ini biasa. Ini di pinggirnya yang bolong-bolong ini adalah groundingnya. Jadi kalau 3 kabel, yang satu adalah pasanya, satu adalah nolnya, yang satu di sini adalah groundingnya. Ini jenisnya yang outbow ya. Jadi dipasang di luar tembok, nempel. Biasanya jaringannya menggunakan pipa gitu ya. Ada juga seperti ini yang biasanya dijumpai di lab ya. Di lab itu ada yang stop kontaknya pakai tutup. Ini ada yang 3 pas. Nah, 3 pas itu ada yang 3 kabel ya. Jadi hanya pasanya dan nol, tidak ada groundingnya. Ada juga yang 5 kabel, jadi lengkap dengan groundingnya. Ini juga sama ya, untuk yang 1 pas warnanya biru, 3 kabel, jadi 1 grounding, 1 pasa, 1 negatif. Ini juga ada dijumpai di lab ya, kalau di Walban. Ini stekernya ya. Jadi kalau steker bentuk ini tidak memungkinkan adanya grounding. Ya. Tapi kalau bentuknya seperti ini, yang dicowak pinggirnya seperti yang tadi saya lihatkan, itu ada groundingnya. Ini juga sama. Jadi kalau seperti ini, groundingnya ini yang pinggir nih. Jadinya pasnya di sini. Ini juga sama, ya. Yang satu nyala grounding, yang satu nol, satu pasa. Nah ini yang 3 pas. Jadi 3 pas itu ada yang kabel 5, ada kabel 4. Jadi kalau yang kabel 4, groundingnya terpisah di luar. Itulah mungkin perlengkapan listrik dan instalasi listrik. Sekarang saya buka pertanyaan, silakan. Pak, izin bertanya. Boleh, silakan. Ini kan misalnya pernah di rumah gitu, kalau misalnya habis mati lampu, si kWh meter, kalau misalnya siang atau malam tuh kadang-kadang si kWh meternya tuh pas si listriknya nyala, si MCB-nya itu kan asalnya kalau nyala di on, nah pas listriknya udah nyala, suka langsung ke off gitu, jadi nyalanya teh harus manual. Itu teh karena si startupnya kebanyakan yang nyala gitu si alat-alat listriknya atau gimana? Gimana tadi sudah
nyala. Ya, pas dari PLN-nya gitu udah nyala listriknya. Nah, si MCB-nya itu langsung ke off gitu. Padahal itu Oh, kan kalau misalnya siang alat-alat listriknya tuh nggak mati, banyak yang dipakai gitu. Jadi bisa dibilang si startup-nya tuh ringan. Nah, tapi tetap ngetrip, ngetrip ya. ya Nah, itu perlu diperiksa ya. Jadi ada kemungkinan ada short tapi ringan. Shortnya ringan. Jadi dia hanya induksi. Antar kabelnya mendekat ya. Jadi isolasi kabelnya itu kalau kondisi basah dia ada induksi. Jadi begitu dia datang sumber listrik dari PLN, jadi dia merasa beban berat gitu. Jadi si MCB-nya ngetrip turun. Walaupun yang lain alat-alat itu tidak terpasang lah gitu. Nah, itu perlu diperiksa. Biasanya di dalam instalasi yang masuk ke dalam tembok ada salah satu kabel yang kondisinya basah. Misalnya jaringan yang ke daerah kamar mandi atau ke dapur gitu ya. Itu perlu dicek. Memang agak susah gitu, karena tidak kelihatan basahnya kabel. Jadi antar kabelnya induksi. Tapi kalau udah berat konsletingnya, begitu dia kena kabelnya, udah otomatis nggak akan naik lagi MCB-nya. Tapi ini kan masih bisa naik, tapi lama-lama dia ngetrip. Gitu. baik, terima kasih Pak. Ya, itu juga sering terjadi kalau ada lampu penerangan yang keluar, kemudian kabelnya ditanam di tanah. Ya, kemudian jenis kabelnya yang bukan peruntukan untuk di luar. Itu sering terjadi seperti itu. Tiba-tiba ngetrip, tahunya induksi antar kabelnya. Oke, yang lain silakan. Bapak izin, Silakan, Bu Jarti. Bapak kalau teknik sipil itu emang nanti tuh ngerjain kelistrikan juga, maksudnya kayak nentuin jumlah lampu, nentuin kayak gitu tuh orang listrik atau orang sipil. Terus kalau misalnya rumah kan misalnya sama teknik sipil, nah teknik sipil tuh minimal harus bisa apa aja gitu Pak di kelistrikannya. Ya itu, jadi dengan mempelajari ini minimal mengetahui komponen listrik ya. Karena yang merancang adalah orang listrik. Tapi pada pelaksanaan mestinya kan orang sipil ya. Kalau tidak sama sekali tidak mengetahui komponen-komponen listrik itu rasanya kurang pas kalau orang sipil tidak mengetahui gitu ya. Jadi apalagi kalau misalnya D4 ini kan bisa merancang sebenarnya. Merancang minimal titik-titik lampu itu kan harus sudah bisa merancang. Di dalam satu gedung itu harus ada berapa titik lampu gitu ya. Sehingga nanti berkolaborasi dengan orang listriknya untuk menghitung lebih detail ya. Gitu. Jadi kembali lagi minimal mengetahui komponen-komponen apa saja yang ada di listrik gitu ya. Jadi tidak hanya kabel kan, berarti tadi kan ada MCB, ada KWH meter, ada stop kontak, ada saklar, dan lain-lainnya. Kalau makin kompleks bangunan itu makin banyak peralatan listriknya. Ya, terima kasih Pak. Ada lagi? Jadi mungkin sudah ada yang pernah ke strum lah ya. Bila mana akan memperbaiki satu instalasi listrik, minimal harus punya test pen ya, alat untuk mengetes bahwa itu ada listriknya atau tidak. Minimal itu ya. Berikutnya harus punya tang ya, tang yang khusus listrik untuk menjepit ya, tang untuk menyambungkan listrik itu khusus tangnya yang isolasinya bagus.
Karena dibedakan, tang juga ada yang untuk tang orang mekanik, ada tang untuk elektrik gitu ya. Jadi untuk diyakinkan bahwa tang itu isolasinya yang untuk pegangannya tidak tembus listrik. Ya. Nah, setiap akan memperbaiki jaringan listrik, setelah diuji atau dites kabelnya ada listrik atau tidak, dimatikan dulu pembatasnya, yaitu MCB-nya diturunkan. Ya. Jangan sampai pada saat membenarkan jaringan listrik, ternyata masih ada listriknya. Ya, kalau kepegang, ya lumayan kesetrum gitu ya. Jadi itu kuncinya minimal punya test pen. Apalagi kalau misalnya tadi ada masalah gitu ya. Jadi kalau ada masalah itu di identifikasi yang kemana yang bermasalah gitu ya. Makanya lebih bagus kalau membuat instalasi itu dibuat kelompok tadi ya, dibuat grup. Jadi kalau tidak dibuat grup, dimanapun ada yang masalah ngetrip semua, mati semua. Ya. Tapi kalau dibuat kelompok, lampu-lampu, stop kontak, nah itu akan lebih mudah identifikasi kalau terjadi ada masalah listriknya. Ya, jadi walaupun orang sipil, kita harus tahu lah, mengetahui masalah listrik yang ada di gedung karena berhubungannya dengan gedung gitu ya. Bukan listriknya misalnya di gardu induk, nah itu sih urusan-urusan orang elektro lah gitu ya. Tapi yang berhubungan dengan gedungnya sendiri harus mengetahui. Gitu ya. Syukur-syukur bisa merancang ya, karena sekarang lebih mudah lagi. Semua lah ada di bukunya lah kalau merancang sesuatu yang di luar bagiannya gitu. Ada lagi yang bertanya? Bapak mau bertanya? Ya. Yang tentang di PPT yang awal kan kalau utilitas di gedung tuh ada yang kayak di center, di ujung yang kayak gitu-gitu. Nah, kalau di gedung bertingkat banyak gitu tuh ada satu ruangan, misalkan itu dari atas sampai bawah, ada ruangan khusus atau cuman di setiap berapa lantai gitu, Pak? Jadi kalau bangunan bertingkat, panel itu ya, jadi setiap lantai itu ada ya. Jadi ada ruangan khusus untuk panel listrik. Jadi untuk listrik biasanya gabung. Ada panel listrik, ada panel CCTV, panel audio, panel itu satu ruangan khusus panel. Setiap lantai. Ya. Nanti dari tiap lantai itu ditarik untuk monitoringnya ke dalam satu ruangan, yaitu ruangan teknisi biasanya. Di situ untuk monitoring kendali seluruh rantai. Misalnya ternyata di lantai 10 misalnya ada masalah, jadi udah terbaca di lantai bawah tuh kelihatan. Misalnya ngetrip lah di lantai 10. Itu bisa langsung dituju ke lantai 10. Jadi setiap lantai ada ruang panel, ya. Panel itu terdiri dari panel listrik, panel CCTV, panel TV, panel yang lain lah. Makanya dibuat suatu tadi tempat khusus utilitas. Ada yang di pinggir bangunan, ada yang di tengah bangunan, ya. Jadi untuk jaringan-jaringan utilitas gedung. Mungkin itu, Mila. Makanya biasanya itu mengadakan kunjungan untuk mengaplikasi dari mata kuliah ini. Gitu ya. Tapi sekarang kan belum bisa kita kunjungan. Gitu ya. Minimal kalau sudah ke kampus, saya ajak ke gedung-gedung yang ada utilitasnya. Ada lagi? Jadi absennya
karena masih sistemnya masih belum ini, karena Bu Juwita tuh masih sakit ya, admin prodi TPPG, sehingga masih manual. Tolonglah dibuatkan absen melalui WA saja untuk sementara ya, karena tadi masih bermasalah gitu ya. Harusnya kan langsung online. Vika. Baik, Pak. Ada lagi yang ditanyakan yang berhubungan dengan listrik? Nah, nanti ini PPT-nya saya kirimkan ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Kalau tidak ada, mungkin nanti dilanjut Pak Rahmat ya. Saya cukup dulu, dan mungkin nanti kalau ada yang memerlukan rekaman atau yang bisa ngambil juga silahkan. Nanti saya kirim juga ya kalau diperlukan. Oke, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, terima kasih. Mungkin ditutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Memang ada di kelompok ini kenapa? Ya. Pak Rahmat silakan dilanjut. Arya masih nge-record siapa?